Perkenalkan, nama saya Nurul Jannah, NIM saya 191041 nomor 947. Kelas dari A3 Pagi Manajemen. Mata kuliah tentang perilaku organisasi. Baiklah, saya akan membahas tentang motivasi individual. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindak-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Motivasi tidak hanya berbentuk data ataupun dorongan yang kuat dari dalam diri. Motivasi biasanya berasal dari harapan untuk mendapatkan suatu hasil tersebut. Motivasi itu juga bisa dari orang-orang sekitar kita. Jadi kita bisa menjadi sesuatu yang dapat merangsang atau alasan yang menjadi dasar motivasi, tidak hanya berbentuk data atau dorongan dari orang-orang, bisa berbentuk dari kita sendiri. Teori Maslow. Teori Maslow ini beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk pendorongan kehidupan. Kehidupan manusia itu ada suatu dorongan dari motivasi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya motivasinya orang tersebut berjualan atau investasi. Dia bisa menjadi motivasi kita. Bagaimana dia sukses, kita bisa menjadikan motivasi untuk diri kita sendiri agar kita bisa menjadi seperti orang. Jangan sampai kita itu menyerah atau dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Jenis-jenis motivasi pertama adalah motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Setiap orang itu memiliki motivasinya sendiri-sendiri. Jadi orang itu mempunyai motivasi untuk kedepannya bagaimana kita melakukan motivasi individu kita nih. Setiap orang melakukan individu kita. Kedua adalah motivasi eksternal, yaitu kebalikan dari motivasi internal. Motivasi internal kan itu berasal dari dalam diri setiap individu. Kalau ini di luar eksternal, misalnya berasal dari luar individu itu sendiri. Misalnya kita bisa melihat dari luar sana, kita bisa mengetahui motivasi setiap orang masing-masing, dan kita juga bisa orang-orang di luar sana kita bisa menjadikan motivasi untuk kita. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada faktor pemuasan, faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu kalau kita sudah puas dalam motivasi kita pasti akan menjadi individual yang sangat bagus. Yang kedua itu faktor pemeliharaan berasal dari luar individu. Luar kita bisa melihat dari orang luar sana ya. Terus cara meningkatkan motivasi kerja. Cara pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat. Bakat orang tersebut sangat berbeda-beda, baik dari orang lain maupun dari kita sendiri. Motivasi kita tuh berbeda-beda dengan orang. Ada yang sukses, ada yang juga yang tidak sukses. Terus yang kedua itu faktor pemeliharaan berasal dari luar individu ya. Terus yang ketiga itu cara meningkatkan motivasi kerja. Cara meningkatkan motivasi kerja itu dengan cara pekerjaan sesuai minat dan bakat. Kalau kita ada minat dan bakat itu kita bisa bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita mempunyai minat dan bakat itu, banyak yang orang memotivasi kita dari luar sana. Terutama kita sendiri merasa sudah ada minat dan bakat kita, jadi kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan dengan diri kita sendiri. Terus yang kedua itu positive thinking. Positive thinking itu bisa kita lakukan, kita kan bisa positif terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita kerja itu kita bisa melakukan tentang kita tetap positif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita bisa memotivasikan orang tersebut. Terus yang ketiga itu terus belajar. Biarpun kita sudah
biarpun kita sudah mempunyai motivasi kita, tapi kita tetap harus terus belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yaitu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu juga sangat penting. Dapatkan pendengaran yang sesuai, dapatkan penghargaan yang sesuai. Kita harus mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan motivasi apa yang kita lakukan. Fungsi dan tujuan motivasi, menentukan arah langkah yang kita tuju itu apa, motivasi yang kita tuju itu apa. Yaitu motivasi, menentukan arah langkah itu yang pertama itu motivasi akan dapat menuntut Anda dalam melakukan langkah dalam hidup. Dalam langkah hidup kita itu kita bisa melakukan apapun yang kita lakukan dalam motivasi dari orang ataupun diri kita sendiri. Yang kedua itu menentukan keputusan atau tindakan. Kita itu mempunyai tindakan. Tujuannya itu, tujuan dan motivasi itu sendiri adalah untuk menentukan tujuan kita untuk melangkah yang lebih maju, bisa memotivasikan orang. Menyeleksi perubahan. Kita itu menyeleksi perubahan, bagaimana perubahan kita terhadap motivasi yang kita jalani. Apakah motivasi tersebut lancar atau tidak. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.